Ini salah ini ya, Mbak. Germinativum, stratum germinativum, bukan germanitivum, bukan ya, germinativum. Stratum germinativum itu merupakan sel yang aktif membelah. Jadi sel yang aktif membelah. Jadi kalau kulit itu selalu regenerasi terus. Nanti saya terangkan ini. Kulit itu kan terdiri atas bagian dermis dan bagian epidermis kan. Ini adalah bagian epidermis, gitu kan? Epidermis. Yang ada pembuluh darahnya dan saraf itu hanya berhenti di bagian dermis, gitu. Sedangkan di bagian epidermis itu ini bertumbuh pada membrana basalis, gitu kan ya. Membrana basalis itu jaringan ikat. Terus sel-sel pertamanya ini disebut sebagai sel-sel atau stratum germinativum. Ini agak kolumner gitu ya, agak kolumner selnya. Ini stratum germinativum. Kalau masih salah Anda betulkan ya. Ini dibangun oleh lapisan pipih di bawah, bukan lapisan pipih. Nah, ini selnya silindris, silindris, dibangun oleh lapisan sel pipih di bawah lapisan granulosum. Salah ya, ini adalah dibangun oleh lapisan sel-sel berbentuk silindris. Karena pipih dengan silindris kan beda ya, kan silindris, kuboid, pipih, gitu kan. Nih, jadi nanti dibetulkan. Terus kemudian ke bawah. Kalau sudah stratum germinativum, di atasnya baru stratum granulosum. Stratum granulosum itu bentuknya poligonal, rodok membulat gitu ya. Gambarnya, pokoknya nanti lihat preparat ya, pembulat gitu bentuknya. Banyak lapis, 3-5 sel pipih. Salah lagi, ini tidak, paling enggak poligonal atau membulat ya, salah ini, poligonal atau membulat. Terus di atasnya ada stratum lucidum yang belum tentu ada, tergantung dari preparatnya. Yang ini stratum lucidum. Sedangkan stratum corneum itu selnya pipih. Kita bisa lihat bahwa itu pipih karena dari inti selnya itu kelihatan pipih. Kalau cuma kelihatan inti sel begini, nanti luarnya baru dikasih ini dinding selnya gitu. Kalau misalkan ya kolumner yang begini gambarnya, ini membrana basalis ya. Kalau kolumner gini, ini aja kolumner pendek ya, kolumner pendek. Kelihatan dari intinya memang bukan memanjang. Kita bikin inti dulu nggak apa-apa. Bikin inti dulu, baru kemudian dikasih kotak ini. Ini kolumner pendek karena intinya kelihatan memanjang. Kalau intinya membulat di sini, membulat, terus ini membulat, bentuknya banyak sudut atau poligonal gitu. Jadi kita akan membentuk inti dulu, berapa lapis dulu. Kalau intinya begini, gepeng, itu kelihatan yang terpulas kan cuma intinya ya. Nah, barulah kita bikin luarnya. Terus makin ke atas itu makin tidak berinti. Kenapa? Nah, kembali lagi di sini. Ini dermis. Pembuluh darah berhenti di sini, sehingga bagian stratum germinativum ke atas
sudah tidak disuplai, sudah tidak mendapat makanan langsung dari pembuluh darah. Tapi kan makanan dikasih kan ke stratum germinativum ini kan. Nah, ini membelah terus nih germinativum itu. Sehingga makanan akan sampai ke kulit dengan cara difusi. Difusi gitu. Makin ke atas, tambah sedikit makanan yang sampai. Karena difusi ke sini sehingga sel-selnya mati. Kalau terjadi keratinisasi di permukaannya, nah ini benar-benar sel mati ya. Tergantung dari permukaan kulitnya. Telapak tangan, telapak kaki itu kulitnya tebal sehingga keratinnya itu tebal. Tapi kalau kulit biasa ya keratinnya tipis kayak gitu. Nah, sekarang ini kulit ya. Jadi tolong yang saya coret-coret itu coret teman-teman ya di sini. Ini boleh ini sih. Mengerti ini. Jadi sama relatif tipis. Bukan tipis, kok kenapa ya? Itu supaya perempuannya nggak hilang gimana caranya? Nanti bisa di-save biasanya. Di-save ulang gitu. Atau gini, kita aja tak highlight gitu ya. Sama aja ya kalau tak misalkan saya putih ini. Terus ini kan nggak hilang ya kalau pakai kayak gini. Terus mengandalkan Anda aja deh ya. Nah, kan hilang. Ke bawah. Dermis tadi kan sudah tak terangkan ya, dermis jaringan ikat di dalamnya ada di stratum papiler. Stratum papiler itu ya dalam kalimat yang salah. Akar rambut, ya akar rambut betul. Musculus erectores pilorum untuk menarik ereksi gitu kan, tegak gitu ya. Jadi kadang rambut kita itu tegak gitu pada saat kita takut atau dinginan ya gitu. Jadi rambutnya tegak, agak kepetnya. Kelenjar minyak, pembuluh darah dan sarafnya kan. Ini di dermis. Ada 2 lapisan stratum papiler dan retikuler. Stratum papiler batasannya tidak jelas, jaringan langsung dari jaringan ikat dan lebih seluler dibandingkan papiler dermis. Papiler dermis. Stratum retikuler di sini sifatnya lebih padat daripada stratum papiler. Subkutan, jaringan lemak, ada lemak, terus ada kelenjar keringat. Kalau kelihatan bergelum, ini kata kuncinya bergelum. Rambut itu ada batang rambutnya, akar rambut, kulit rambut, bulbus itu luarnya pembungkus membulatnya itu bulb itu membulat gitu. Matriks rambut, kepala rambut, nah ini sudah ada di jumblera ya. Ini musculus ini salah ya. Erecto ya, erectores ya, bener ya, ereksi enggak. Jadi untuk menarik rambut supaya tegak, erectores pilorum. Kemudian kuku, cakar, dan telapak. Ini juga di jumblera ada ya, kuku, cakar, dan telapak nggak salah kan? Istilahnya telapak kan? Nah, nanti dicek ya, ini saya melakukan telapak itu apa sih? Bulu beda dengan rambut ya. Bulu itu untuk penutup tubuh. Aves, ada calamus, terus vexillum,
terus kemudian ada lubang kecil di dasar bulu umbilicus inferior. Terus kemudian kurang lengkap ini nak ya, yang di bulu itu mestinya ada misalkan di bulu. Bulu kan ada 3 macam ya, bulu ada 3 macam. Ada kayak gini kan, bulu ya. Ini bulatan ini namanya bulu gitu kan, ada yang tangkainya itu kan ya. Nah, lubang ini disebut sebagai umbilicus inferior. Terus kemudian yang di sini ada lagi, ini adalah umbilicus superior, persis di dasar dari vexillum. Ini vexillumnya kan, vexillum atau disebut apa? Bendera bulu. Nah, kalau mestinya ini diambil satu ya nak ya, satu aja, satu helai gitu, diset, bulunya disobek, ambil satu. Nah itu kalau diambil satu nanti dilihat di bawah mikroskop. Di sini enggak ya, gitu. Ini kan namanya rakis ya. Di sini enggak ada, mungkin ada di petik teman-teman ya. Ada rakis gitu. Terus kemudian ini kalau satu lembar itu kan nanti ada gambarnya kan, seingat saya penting kayak gini. Nah gitu dari sini. Yang di belah di sini juga ada gambarnya tapi begini, dan di sininya nanti ada kaitnya. Jadi kalau misalkan ada satu bulu lagi gini yang di sana, maka ini akan terhubung gitu, mengkait gitu, ada kaitnya. Itu mestinya satu lembar bulu itu diamati di bawah mikroskop. Nah, terus kemudian hubungan yang lain adalah tanduk diamati apa enggak, sisik tulang, itu sisik tulang. Sisik mungkin ya, sisik ikan kali ya. Nah, ini kita cek ya nanti di PPT-mu dan di petunjuk praktikummu yang tahun lalu kan jadi asisten kan, sebelumnya sudah. Saya itu lama nggak memberikan asistensi karena kan kemarin spesialisasi saya diarahkan ke pendidikan. Nah, ternyata sekarang kembali ke murni lagi. Agak lama. Sekarang pernafasan apa yang diamati, rongga hidung, oke, salurannya ya. Nah, ini juga kurang detail ya, yang di sini. Di bronki kan jamak, tunggalnya bronkus kan, bronkiolus. Nah, di bronkiolus itu kan ada bronkiolus terminalis dan bronkiolus respiratory. Nah itu, jadi ini kurang detail ya di bronchiolusnya, nanti Anda detailkan lagi sampai ini ductus juga ya kan, ductus kurang S ya, ductus alveoli. Wis pokoknya ini gak lengkap, mana nggak ada dari kan begini ya, paru kan itu trakea ya, ini trakea, terus cabang jadi 2 kan ya kan, cabang jadi 2, ini trakea. Terus kemudian ini kan bronkus kan, namanya bronkus primer kan, bronkus primer. Kemudian bercabang menjadi bronkus sekunder, yang sebelah kanan itu bercabang menjadi 3, ini 2, 3 gitu kan. Ini namanya bronkus sekunder gitu kan. Yang sebelah kiri nanti cabangnya cuma 2 saja. Nah ini 2. Ini bronkus sekunder gitu. Terus bronkus sekunder itu terus kan nanti bercabang-cabang terus
Setelah percabangan sampai 21 kali itu nanti menjadi bronkiolus kan. Tapi bronkiolus itu ada namanya. Yang ada yang namanya bronkiolus gitu ya. Bronkiolus terminalis dulu. Setelah terminalis baru nanti cabang-cabang ke bronkiolus respiratori. Nanti pakai itu. Kalau sudah nanti cabang-cabang lagi respiratori itu menjadi kantung alveolar, karena kan ini ductus alveolar dulu, ductus alveolar dan kemudian ini kantong alveolar. Di dalam kantong alveolar ini loh ada alveolusnya gitu. Nanti terus gini, ini ductus ya, ini ductus alveolar. Saya kok nggak tahu kalau ductus jadi dukti, tidak ada. Ductus alveoli sudah jamaknya ada di sini. Mestinya ductus alveolar nih ya anak ya, ductus alveolar dan alveoli. Nah, alveoli itu adalah jamak. Kalau satu namanya alveolus, itu ductus alveolar, alveoli. Ini apa sih? Paru-paru dibangun oleh bronki. Oke. Bronki itu adalah bronkiolus. Kalau jamaknya disebut sebagai ini bronkus ya. Bronkus itu itu tunggal kan. Jamaknya bronki. Paru-paru dibangun oleh bronki berarti bronkus gitu ya, intrapulmoner. Jadi di sini begitu masuk ke bronkus itu ini sudah paru-paru, itu paru-paru kan, paru-paru kanan, ini paru-paru kiri gitu. Trachea gitu ya. Bronki intrapulmonalis. Terus kemudian setelah bronkus ke bronkiolus. Jamaknya bronkioli. Kemudian langsung bronkioli respiratori, salah ya. Ini tambah satu lagi ya. Bronkioli apa tadi? Terminalis dulu. Baru respiratori, kemudian ductus alveolar dan alveolus. Nanti ditambahi dengan gambar. Belum. Kemudian ke bawah. Lah ini ono gambar iki lho, Mbak. Nah ini. Tapi ini kan masih sederhana sekali kan. Setelah bronkus, bronkiolus, gak bisa pakai ini. Gak bisa. Trakea, mukosa, epitelium berlapis banyak palsu bersilia. Itu namanya adalah epitelium stratified, gitu kan bahasa Inggrisnya, stratified gitu ya, stratified, pseudostratified, ciliated, pseudostratified, epitelium pseudo gitu kan, pseudostratified epitelium ciliated, bersilia itu ciliated, pseudostratified itu artinya berlapis semu bersilia, ciliated ya, nanti dilihat bukunya kan lebih valid ya. Terus kemudian dengan sel-sel gada, apa itu sel gada? Nah, sel gada itu sama dengan sel goblet, yang ngomongnya harus lemah lembut. Ini sel goblet. Bentuknya kenapa disebut sel gada ya, harusnya ini misalnya kan kayak gini. Kenapa disebut sebagai epiter berlapis semu itu? Kan Anda tahu kan, itu bertumpunya ini kan membrana basalis ya. Terus kemudian
ada yang mencapai permukaan sel-selnya, ada yang tidak. Misalkan ini mencapai permukaan, gitu kan enak ya, ini mencapai permukaan gitu. Ada yang nggak mencapai permukaan dan ini, terus gini, nah gini, ini selnya. Ada yang mencapai permukaan, ada yang enggak gitu. Jadi apa? Kelihatannya berlapis, padahal cuma selapis dan semuanya bertumpu, sel-sel tersebut semuanya bertumpu pada membrana basalis. Sedangkan disebut ciliated itu karena di sel-sel ini memiliki silia. Tapi ada sel yang kayak gini. Jadi di sini ada selnya gini, cuma permukaan ini berisi, sebetulnya ini berisi mukus. Ini yang disebut sebagai sel goblet tadi. Sel goblet sel gitu. Jadi kalau saya gambar satu aja selnya, jadi ini ada ini ada itu punya dia. Terus kemudian karena sudah terpulas ya, sudah terpulas dengan pewarnaan, akhirnya sel goblet itu kelihatan kosong dan mukusnya sudah keluar, jadi ini kelihatan kosong. Mungkin ini yang disebut di sini tulis sel gada, padahal ini adalah sel piala. Bahasa Indonesia disebut sebagai sel adanannya ya, sel piala. Lebih mending sel piala daripada sel goblet, bentuknya kayak piala, kayak gelas piala itu. Kamu punya gelas yang kayak gini, Itu gelas piala punya di rumah? Ya kayak gitu itu. Ini selnya disebut sebagai sel piala atau sel goblet. Kalau gada kan kayak gini yo. Gini, gada, pentung. Ya wes lah. Ini juga ada sumbernya kan. Terus kemudian cincin rawan hialin trakea. Nah, trakea itu kan tadi kayak gini ya. Kayak gini kan tadi lurus. Ini kalau saya cross section itu, terus kemudian ini kan saluran pernapasan ya. Jangan lupa di bagian belakang trakea itu ada saluran lagi. Ada saluran lagi. Namanya saluran apa tahu? Di sini. Lumennya itu kadang-kala keliput-keliput gitu Pak Karya. Ini adalah esofagus, nah. Ini esofagus. Ya. Kalau nyembelih ayam gitu, keras di sini atau pegang aja lehermu sini. Ini keras ya. Ini trachea. Kenapa? Trachea itu cirinya di bagian dinding tracheanya itu ada cincin tulang rawan hialin, bentuknya itu huruf C kayak gini. Nah ini huruf C gini di sini paling depan, makanya keras. Itu ada, nanti ada cirinya ya, ada sel-sel tulang rawannya di situ. Ini ciri trachea. Terus kemudian makin ke bawah, kamu tuh tahu gak tadi? Habis trachea bronkus. Nah sekarang bronkus. Bronkus itu kok malah lebih besar. Bronkus itu cirinya adalah bronkus itu ini dindingnya, maka tulang rawan hialinnya itu sudah mulai berkeping-keping gitu, 1, 2 gitu, udah enggak lagi huruf C gitu, sudah berkeping-keping. Bronkiolus sudah tidak ada tulang rawan hialinnya ya, perhatikan, bronkiolus sudah tidak ada tulang rawan hialin. Kalau di struktur histologi masih ada tulang rawan hialinnya, maka itu masih bronkus. Kalau bronkiolus itu diameternya kurang dari 1 mili. Kurang dari 1 mili ya. Bronkiolus. Itu. Nah, supaya Anda kalau menerangkan ke adik-adikmu pemahaman globalnya ngerti. Terus apa ini trachea itu? Ini dia. Bukan mukosa. Ya memang kadang-kala ditambahi ya.
stratum gitu ya, stratum atau lapisan mukosa gitu. Lapisan mukosa. Jadi kalau gambar lapisan mukosa itu ya nanti yang epitelium berlapis semu bersilia itu karena lapisan, misalkan kalau gambarnya besar itu misalkan kayak gini itu diginikan kurung kurawal ya kalau lapisan gitu. Lapisan berlapis banyak, lapisan berlapis banyak. Ini palsu disebut juga semu ya. Lapisan semu bersilia sedikit. Terus cincin rawan hialin bukan. Ini cincin tambah ya. Tulang. Rawan hialin tambah tulang ya. Cincin tulang rawan hialin ini yang sudah saya terangkan. Ini kayak gini ya oke lah, nggak pakai kurung kurawal, nggak pakai. Tapi kalau sudah ke otot ya namanya juga otot di sini kan di atas otot polos ya, nanti di luarnya itu adalah sel-sel otot polos ya. Kemudian kan kalau ini adventitia seperti itu saja. Padahal ini Anda tulis lapisan boleh atau Anda tambahi dengan lapisan itu tunika. Tunika itu lapisannya. Tunika mukosa. Terus kemudian ini tunika muscularis. Tunika muscularis. Yang ada otot polos muscularis. Terus ini tambahi lapisan atau tunika adventitia. Yang cincin tulang rawan hialin itu disebut tunika enggak? Iya. Tunika apa ya namanya? Lapisan tunika tulang rawan hialin. Cartilaginous atau nanti dilihat di ini di jungkueranya ya. Cuman kenapa tulisannya di sini mukosa dan ini seperti itu adventitia? Ini memang model-model buku sekarang ya, buku sekarang yang tidak menunjukkan bahwa itu adalah lapisan ya. Kalau buku asli histologi yang dulu itu mesti ada tunikanya. Ini lapisan ya. Adventitia itu bukan satu sel atau dua sel, ini lapisan ya. Gitu. Yang terdiri dari jaringan ikat ya. Jaringan ikat kendur atau longgar. Jaringan ikat kendur atau jaringan ikat longgar itu adventitia, tapi ulet banget. Terus kemudian langsung putus alveoli, dindingnya terputus. Langsung mungkin paru-parunya ya. Jadi ini pengamatan trakea. Yang kedua adalah pengamatan di paru-parunya. Dindingnya tidak kontinus, hanya dibangun karena ductusnya. Menurut saya kok aneh ini nanti kita pertimbangkan. Dan saya tanya kamu dulu, emang ini diamati nih ductus alveolus itu kan di paru-parunya, diamati nggak Mbak? Di preparatnya ada Ibu, preparat ya, alveolus. Waktu tahun lalu kamu jadi mahasiswa tahun lalu itu diamati nggak paru-parunya? Ada kan? Bukan di PPT kan? Jadi nanti karena gini loh, ini kan ductus ya, itu alveolus, artinya ini kan cuma saluran. Jadi kan gini, tadi misalkan yang paling akhir ada bronchioles respiratorius, terus kemudian ini kan menjadi cabang-cabang ya. Ini ductus alveolar loh. Ini kenapa? Karena alveolar itu ya satu rangkaian buah anggur itu sak gerombol itu namanya alveolar. Nah, ductus
alveoli yang dimaksudkan adalah ini yang saya kasih tanda ini. Ductus alveoli itu, sehingga otomatis ini cuma salurannya salurannya aja, dindingnya tidak kontinu dibangun oleh jaringan fibroblast gitu. Kan aneh ya, kenapa sih nggak moro dilihat bagian paru-parunya ya gitu kan. Dan nanti kita bisa perbaiki ya untuk yang sekarang. Preparatnya adalah kulit ratus itu nanti dicek ya Mbak, seingat saya tulisannya loh ini T-nya double ya, ratus, coba tikus ya, coba cek tikus, nama latin tikus gitu. Nggih Ibu, double T. Kan double T itu kerja tuh ratus kurang T, cakar ayam oke, kukunya sendiri kan. Itu nggak mesti dapat lunul lalu Mbak. Kuku saya nggak ada lunulan, nggak kelihatan, sedikit sekali. Oh ada jempol. Oke, kuku ya. Bulu ayamnya mestinya bulu ayam yang plume ya. Bulu ayam kan ada 3 macam kan, plume, plumule, dan filoplume ya. Ini yang plume ya, bulu ayam atau semuanya. Halo Mbak. Tidak Ibu, yang plume saja. Oh plume saja. Dulu kalau SH plume, plumule itu beda-beda, plumule dan filoplume. Preparat sediaan trakea kambing. Oke. Terus preparat, ini ada Mbak ini sediaan paru-paru ya, 100. SP-nya jangan miring ya Mbak ya, SP-nya tegak ya, lactus SP tegak, karena dia bukan nama spesies, cuman ini entah ratus, apakah ratus norwegicus atau ratus yang lain, yang penting terus pokoknya tikus putih gitu kan. Itu sehingga nggak mau repot ditulisnya SP, sehingga SP-nya itu tegak kan, nggak ada spesies apa gitu kan. Cara kerjanya, sekarang yang perlu dilihat yang pertama itu kan ada preparat ya, nanti ada 1 slide preparat, kemudian perbesaran lemah dulu kan, di sini udah diajari ya sama Bu Kamalia kemarin kan, perbesaran lemah, baru kemudian di perbesaran kuat. Jadi perbesaran 10 kali 10 baru 40. Perhati sediaan kulit, kelenjar keringat termasuk. Ini koma. Amatilah sediaan kulit tikus. Koma. Kulit tikus meliputi gitu kan. Pokoknya bagian-bagian kulit. Baik. Berarti ada bagian dermis dan epidermis kan. Kalau kemarin waktu epitelium berlapis banyak, itu kan pakai kulit juga biasanya kan. Tapi karena ini organ, ya sistem organ, berarti epidermisnya itu digambar selain epidermis. Sekarang sediaan kulit tikus. Bagian rambut antara lain batang rambut, ini ada sendiri. Ada kulit yang berambut, ada kulit yang tidak berambut. Jadi yang nomor 1 ini yang tidak berambut. Kalau mau lihat yang bagian rambutnya, itu ada preparat sendiri yang kulit berambut. Seperti itu. Erectus ya, misalnya erectus atau erectores pilorum. Kuku Anda masing-masing dan cakar ayam.
Unguis itu kukunya, unguis itu kuku, unguis itu kuku, keras tebal bagian antara keras dengan kelompok sering Pomeus. Sudah ada di Junqueira ya. Kuku keras dan tebal. Ya ini tomat apa ya? Bagian anterior, depan, lateral itu samping. Mungkin yang kuku cakar ayam ya, cakar ayam. Amati bagian bulu ayam, antara lain rakisnya, itu yang utamanya ini rakis ya, ini kan, ini rakis nih, rakis. Terus rami, ini kesininya, terus radii dan radioli. Jadi radii itu sudah saya gambarkan, itu yang kesininya ini radii, sedangkan radiolinya itu yang ujungnya yang melengkung yang untuk kaitnya itu adalah radioli. Tapi kamu amati atau enggak? Ini harus ambil satu suir dari bulu ayam itu. Ini enggak jelas loh ya. Ini enggak jelas. Ada yang sangat jelas, ini enggak jelas. Perhatikan di sini. Enggak jelas. Sistem pernapasan, amati penampang melintang trakea kambing. Oke, berbasaran lemah dulu untuk melihat ini trakea dan bukan kesasar ke yang sebelahnya esofagus karena bulatannya jajar gini. Jadi kalau itu trakea, kalau ada tulang rawan hialina dan bulatnya itu bulat seser, bulat lah ya. Kalau esofagus itu karena nggak ada tulangnya kan akhirnya nggak ada makanan juga kan akhirnya rodok penyok gitu, nggak bulat. Dan terus kemudian lumennya juga kelihatan berkerut-kerut gitu. Beda sama yang trakea itu karena ada tulang rawannya jadi bulatnya bagus. Kemudian sediaan paru-paru ratus ini bener. Dindingnya tidak kontinu. Paru-paru dindingnya tidak kontinu. Oh, terputus-putus di bawah. Tadi ya, ini enggak jelas. Oke, sudah. Terus kemudian kadang yang seru itu kalau ada diskusinya ya. Jelaskan satu yang ada di dalam kulit. Jelaskan bagaimana struktur apa bedanya trakea, bronkus, kita tak terangkan loh ya. Tulang rawannya tadi tuh yang huruf C sama pecah-pecah ini bronkus, bronkiolus sudah tidak ada tulang rawan hialin. Terus tiba-tiba bronkus respiratoris, terminalisnya dilupain. Oke, kita sudah belajar itu. Sekarang ke Junqueira atau ke PPT-mu? Enak mana? PPT dulu, Prof. PPT-mu, mana PPT-mu? Atau saya share screen saja, Prof. Karena kemarin kan ada revisi. Oh, boleh. Oke. Padahal itu belum. Share screen, Prof. Ya, sudah dilihat padahal dia disimpan. Tapi kamu kalau bilang misalkan, kamu bilang, maaf kami semua nggak bisa TOT kayak gitu, ya, jangan. Kasihan adik-adiknya. Belum diizinkan share screen, Prof. Iya, betul. Benar. Ya. Ya sudah, apa yang sudah di PPT-mu aja, yang mana mulai dari awal kan bukan tiba-tiba, atau ini memang yang pertama kali klik tikus gitu. Oh, ini baik. Nah, betul ya, sudah ada kurung kurawalnya ya. Ini bagian epidermis. Berarti bagian dermis itu bagian mana? Kurung kurawalnya
Oh iya, bagus. Sudah betul juga kurung awalnya. Jadi mestinya bukan gini. Misalkan A epidermis, B rambut akar, C dermis, kan nggak gitu. Kulit terbagi atas A epidermis dan B dermis. Jadi di sininya itu dulu terbagi atas dua lapisan ya. Dua lapisan dulu, epidermis. Jadi mestinya yang B itu epidermis dermis seperti itu. Jadi satu, jangan B rambut akar baru C dermis. Aneh ya. Jadi kamu menjelaskannya harus kulit terbagi atas dua lapisan. Lapisan epidermis yang berupa jaringan epitelium berlapis banyak, itu ya, itu, dan bagian dermis. Itu. Nah, bagian dermis kalau mau bicara tentang rambut akar itu ya bagian dermis ada berbagai macam jaringan. Ada jaringan saraf, jaringan apalagi seperti itu, ya kan? Yang tadi itu. Jadi enggak moro kebetulan ini yang terlihat. Tetapi pada preparat ini yang tampak adalah itu. Ada akar rambut, bukan rambut akar. Ya kan? Akar rambut, ya enggak? Akarnya rambut. Bukan rambut akar. Rambut akar nanti ada akar tunjang ya. Akar tunjang sama akar yang seluruh itu. Rambut akar. Akarnya rambut. Ya kan? Atau rambut. Nanti dilihat bahasa Inggrisnya apa sih? Kan tinggal dibalik ya. Baik, kemudian D, kelenjar sebaceus itu kelenjar minyak ya, bikin rambut lepek itu. E itu matriks, jelas banget. Jadi untuk rambut itu bagian yang hidup adalah pada bagian akar rambut, sedangkan rambutnya yang keluar dari kulit itu adalah bagian yang sudah mati, ya kan? Sehingga kalau dipotong enggak sakit. Tapi kalau akar rambutnya dicabut sakit, gitu, karena jaringan hidup, gitu. Beda sama rambut yang di atas permukaan. Baik, next. Epidermis. Nah, ini lebih. Oke, epidermis ini ya, terus kemudian diperbesar itu kan, diperbesar dari histologi aslinya begitu soronya ini dilihat kan, terus kemudian diperjelas dengan lebih skematis gitu kan. Nah, di sini ada stratum lucidum. Ya, memang ini preparatmu atau ini preparat dari Junqueira? Yang mana? Harusnya yang ditampilkan di sini adalah preparat laboratorium. Yang sebelah ini itu preparat yang di laboratorium kami, Pak. Oh gitu. Oke. Ya, ditulis di bawahnya ya. Oke, Prof. Ya. Preparat yang diamati, gitu kan? Ini yang dua, yang ungu adalah preparat di buku Junqueira seperti itu ya. Ini di buku Junqueira. Terus ini juga sumbernya bisa dituliskan Junqueira. Nah, Junqueiranya sudah bagus, pakai yang bahasa Inggris ya. Pakai di snipping tools, bukan SS. Kalau di SS itu blur, baru sampai seceto asli di filenya itu. Baik. Sebetulnya ini ada, kamu terangkan lah ya, yang tengah sama yang kanan ya. Itu aslinya ini. Ya udah,
Sudah saya terangkan tadi, hati-hati di stratum lucidum ya, karena yang di preparatmu itu adalah kulit yang tidak tebal ya, sehingga tentu saja tidak ada stratum lucidumnya kan. Tuh, stratum granulosum, stratum, mulai dari bawah ya. Stratum germinativumnya itu sama dengan stratum basale ya. Yang saya terangkan stratum germinativum itu sama dengan stratum basale. Jadi kalau pakai itu saya nggak bisa coret-coret ya Mbak, ya kan? Berarti saya aja pakai, saya yang share screen, ya nggak? Terus ini ya, asisten, oke, jalan sana ya, sisik saja, oke. Ini betul kan ya Mbak? Ini kan linea lateralis kan jadi satu ya, bukan latia, linea terus bulat lagi lateralis kan gitu ya, bukan ya? Persis sisik di atas linea lateralis yang ada dan di bawah. Sebenarnya di atas sama di bawah sama Mbak, satu aja. Yang bedanya cuma yang persis di linea lateralis sama yang tidak, mau di atas atau di bawah sama. Preparatnya bronchus, bronchioles, dan alveolus. Jadi kita ditaruh ya, ini sudah. Nah, ke sini Mbak, ini tampak ya Mbak, lebih bagus Junqueira aslinya Mbak. Coba ya, Junqueira asli yang bukunya itu gantung dari waktunya tadi ya. Kan saya ngerti Junqueira itu juga luar biasa gitu. Kalau kita cuma ambil dari kakak tingkat yang mereka juga ini nggak tambah bagus, tambah lama kesini harus tambah bagus. Wet Junqueira ini kakak ya, terus share screen. Kulitnya lagi. Nah, kamu bisa bayangkan, bandingkan kan, bagusan ini kan, ya nggak? Ketajaman hurufnya. Nah, sehingga kalau ada waktu, saya tahu ada sedikit, itu di kopinya dari sini ya Mbak. Jangan SS, saya yakin yang tadi nggak jelas itu pakai SS, salah. Pakai snipping tools. Snipping tools itu gambar yang Windows itu ditekan, kalau tempat saya terus langsung tak ketikkan snipping tool itu sudah muncul gitu. Sebentar, stop share. Nggak tahu Anda sudah biasa, karena mahasiswa skripsi sekalipun itu kadang nggak kenal snipping tools itu yang kadang-kadang kok bisa. Anda melihat layar saya ya. Ini kalau saya tekan ini terus saya ketik snipping tools gitu, nah ini kayak gini, kalau ngetik snipping tools nanti bener abu-abu. Sebentar, terus new gitu abu-abu gini, terus barulah tanda plusnya itu kita tarikin bread. Nah, kita lepas, sudah tercopy, kemudian kita pindah ke PPT kita, pasti nggak akan berkurang sedikit pun ini kualitas gambarnya dan tulisannya itu nggak berkurang gitu.
Biasakan pakai snipping tool, bukan SS. Permisi Prof, itu Ya, kemarin saya juga seperti itu. Cuman memang hasilnya ngeblur. Soalnya kan itu panjang sih Prof. Dari yang merah ke apa namanya, dari yang preparat yang warna merah itu, kemudian ke samping-sampingnya itu kan panjang, jadi oh mungkin bukannya, agak ngeblur. bukan, bukan, yang Hildebrand. Saya membahas blurnya tulisan yang di PPT-mu, di PPT-mu balik lagi. PPT-mu itu lebih bagus jungkira aslinya gitu loh. Berarti kamu bisa perbaiki yang teori gambar teorinya itu, bukan yang PPT. Gitulah, apa nih? Males ngomong. Eh, ini PPT-mu, PPT-mu itu yang mana? Kebanyakan Baik Prof, jadi nanti apa, diganti sama yang hijau Genquera itu nih Prof? Nggih, nggih itu. Baik Prof, siap laksanakan. berarti kan kamu sudah beramal kebaikan, terus nanti nurun ke adikmu, kamu aja dapat dari kakak tingkat ya kan. Nah, ini yang diganti nih. Ya, oh bukan yang ini, yang ini. Nah ini tuh. Nggih, baik Prof, siap. Oke, di sini sudah ya. Sekarang saya pertegas, makanya saya bawa ini. Ini perhatikan ya cara gambarnya yang disebut dengan membrana basalis tuh ini. Ini membrana basalis, paham ya? Ini tempat menempelnya epitelium. Ini membrana basalis. Ini, MB saya tulis kayak gitu kan. Basement membrane. Ini, membrana basalis. Ya. Kalau ini membrana basalisnya mana ini? Ini membrana basalis. Ya, kan kelihatan dari warnanya kan, dari merah tua itu. Ini membrana basalis. Oke. Terus sekarang yang stratum germinativum atau stratum basalis. Ini stratum basalis. Stratum itu lapisannya, nak ya. Ini kan kolumner pendek kan, gitu. Kalau kuboid kotak ya enggak, ini rada panjang. Nah, ini satu lapis. Cuma satu lapis kok ini. Ini. Wes, satu lapis. Nah, udah. Terus kemudian di atasnya disebut sebagai stratum spinosum. Makanya benar di sini. Ini mesti pakai kurung kurawal, jadi bukan ditunjuk pakai. Kalau kamu nunjuk begini, stratum spinosum, salah kan? Itu menunjuk sel kan? Jadi kalau stratum itu adalah lapisan. Nah ini, benar di sini.